Bakar-bakar masih berlanjut. Mereka saling bercanda dan saling menggoda satu sama lain. Ars yang tadinya merasa canggung saat berada di tengah-tengah keluarga orang terkaya, kini sudah berbaur bersama mereka. Gak heran kalau keluarga ini dijuluki keluarga dermawan, batin Ars. Sayang kenapa? Tanya Dharmendra. Karena Diva tiba-tiba menangis. Diva menggelengkan kepalanya. Dharmendra pun segera memeluknya. Ada apa? Tanya Dharmendra lagi. Aku hanya teringat almarhum Dedi dan almarhumah Momi, seandainya mereka masih hidup mereka pasti akan bahagia melihat cucu dan cicitnya berkumpul seperti ini, jawab Diva. Sudahlah, Momi dan Dedi sudah tenang di sana. Kita yang masih hidup hanya perlu mendoakan beliau, kata Dharmendra. Diva pun mengangguk. Mereka yang sempat bingung melihat Diva menangis pun satu persatu memeluk Diva untuk menenangkan. Oma jangan nangis, nanti Oma buyut juga sedih, ucap Avariela, putri dari Randi dan Lina. Kemudian Gavesa dan Kiara juga memeluk omanya. Gavesa adalah putri dari Karel dan Lita. Dan Kiara adalah putri dari Abigail dan Lika. Ketiganya sangat dekat dengan Diva. Bukan berarti yang lain tidak dekat. Mereka semua dekat dengan oma mereka. Hanya saja saat mereka sudah dewasa kesibukan masing-masing membuat mereka jarang bersama oma mereka. Kalian semua menginap, kan? Tanya Diva. Tentu Oma, jawab mereka serentak. Faye pun sudah terlihat akrab dengan nona muda keluarga Henderson. Mereka menerima Faye dengan tangan terbuka. Begitu juga dengan Ars, apalagi tuan muda keluarga Henderson adalah rekan bisnis Ars. Mereka sudah tahu dengan Ars, hanya saja mereka baru tahu kalau Ars dengan Aleta semakin dekat. Sebaiknya cepat nikahi gadis itu, ucap Dharmendra pada Aldebaran. Aldebaran menoleh ke opanya dan kembali menoleh ke Faye. Saat ini mereka sedang berkumpul makan hasil yang mereka bakar tadi. Para pria sesama pria, para wanita sesama wanita. Para pelayan dan pengawal juga ikut, tapi mereka pisah karena mereka tahu diri. Meskipun keluarga Henderson tidak keberatan kalau mereka bergabung. Hanya saja mereka merasa tidak layak. Opa, kami tidak punya hubungan apa-apa. Aku hanya menolongnya saat dia ingin dibunuh oleh orang suruhan ibu tirinya, kata Aldebaran. Kalau kamu tidak mau, buat aku saja, ucap Kenzi. Jangan, tanpa sadar Aldebaran sedikit meninggikan suaranya. Semua mata tertuju pada Aldebaran. Aldebaran merasa kikuk setelah menyadari dirinya menjadi pusat perhatian. Hahaha, mereka semua tertawa. Apalagi melihat tingkah Aldebaran yang seperti tertangkap basah. Ya, aku menyukainya, gumam Aldebaran. Tapi masih terdengar jelas oleh mereka semua yang ada di situ. Faye hanya tertunduk, tapi ia juga tersenyum. Ternyata perasaannya mendapat balasan yang sama. Ram, kamu adik kita yang paling bungsu. Tapi kamu yang lebih dulu dapat menantu, ucap Ren. Bahkan dua-duanya, Raka menimpali. Aku kapan? Tanya Rai. Entar aku kenalin ke papa dan keluarga besar kita, jawab Davion dan Danendra serentak. Mana? Cepat kenalin, tanya Nadine. Kalau sudah punya saat ini masih menyeleksi yang cocok buat aku, jawab Danendra. Mereka kompak lalu kemudian tertawa. Oma bakal punya cicit dong, kata Diva. Belum Oma, kita belum mau nikah cepat, ucap Aleta menimpali. Sudah jam 11 malam, tapi mereka masih merasa enggan untuk masuk ke dalam kamar. Sementara anak-anak Lina, Lita dan Lika sudah masuk duluan sejak tadi. Mereka tidak mau mencampuri urusan orang dewasa. Bagaimana rencana kalian selanjutnya? Tanya Dharmendra kepada cucu-cucunya. Belum tahu lagi, Opa, jawab Apkori. Usaha kalian? Tanya Dharmendra lagi. Alhamdulillah Opa, semua baik-baik saja, jawab Ryan. Opa tidak meragukan kemampuan kalian dalam berbisnis. Karena kalian mewarisi otak cerdas Opa, ucap Dharmendra membanggakan diri. Si kembar mencebitkan bibirnya, Triple A hanya tersenyum melihatnya abang-abangnya seperti tidak terima. Mengapa benar, kan? Kalian lahir dari benih Dedi, lalu salahnya di mana? Tanya Dharmendra lagi. Iya, jawab si kembar serentak. Pukul 1 dini hari mereka baru masuk ke dalam kamar masing-masing. Saat ini para gadis berkumpul di kamar Aleta. Loh, mengapa kalian kesini semua? Tanya Aleta. Emang gak boleh? Tanya Davina balik. Faye hanya diam saja, karena dia hanya ikut saja. Sesekali ia tersenyum melihat gadis-gadis cantik di depannya itu.
Aku heran deh sama kamu, Ale, kata Raina. Heran kenapa? Tanya Aleta. Kamu sendiri punya restoran, tapi kamu malah menyembunyikan identitasmu, dan malah bekerja sebagai pengantar makanan, jawab Raina. Aku lebih senang begini, hidup bebas seperti orang sederhana. Dan lagi aku dapat banyak pengalaman dari menyembunyikan identitasku, kata Aleta. Mereka semua saling pandang. Mereka juga tidak mengerti dengan saudaranya yang satu ini. Kalian tahu, mereka semua menggeleng. Ya iyalah, aku belum ngomong, kata Aleta. Dengan hidup begini, aku jadi tahu mana yang tulus dan yang pura-pura tulus, kata Aleta lagi. Mereka semua manggut-manggut. Mereka akhirnya mengerti alasan Aleta menyembunyikan identitasnya selama ini. Di antara kita, kamu yang paling unggul. Dan selalu terbaik, puji Fiora. Kalian juga hebat, karena kita bersaudara, jawab Aleta. Mereka jadi terharu dan saling berpelukan. Davina menarik Fei agar bergabung dengan mereka. Fei hanya menurut saja. Kita adalah saudara, jadi jangan sungkan, kata mereka serentak. Fei yang merasa terharu pun tidak dapat membendung air matanya. Dia orang asing, tapi diperlakukan seperti saudara oleh mereka. Mereka berbaring di karpet kamar Aleta kalau lagi menginap di mansion omannya. Mereka berjejer berbaring berbagi selimut agar tidak kedinginan. Mengapa kalian tidak kembali ke kamar masing-masing? Tanya Aleta. Mumpung lagi ngumpul, kalau sudah kembali ke rumah maka kita jarang bertemu, jawab Kirani. Kalian tahu kelompok mafia raja? Tanya Aleta. Ya, kenapa? Jangan bilang dia mengganggumu, tanya Davina. Bukan aku sih, tapi Ars. Mereka mengincar Ars dan aku juga kena imbasnya, jawab Aleta. Lalu, tanya Raina. Kami 2 kali diserang. Pertama dicegat di jalan, kedua kami diserang di mall, jawab Aleta. Wah cari mati tuh orang, apa perlu kita hancurkan saja markasnya, ucap Davina menggebu-gebu. Aku dan Ars bisa atasi kok, kalian jangan khawatir, kata Aleta. Hei sister, kami tahu kamu kuat. Bahkan kamu yang paling kuat di antara kami. Tapi kita tidak boleh meremehkan musuh, kata Kueni. Iya aku tahu, nanti kalau ada apa-apa aku hubungi kalian, tapi untuk saat ini masih aman-aman saja, jawab Aleta. Ingat kita ini saudara, apapun masalahnya jangan pendam sendiri dan jangan bertindak sendiri. Faham, kata Davina menekankan. Ya sudah, kita tidur. Lihat sudah jam 3 pagi, kata Aleta memutuskan obrolan mereka. Mereka menoleh ke Fei yang ternyata sudah tertidur. Mereka tertawa cekikikan melihat Fei tertidur seperti bayi dengan mulut sedikit terbuka. Di mana Al dapat yang seperti itu? Tanya Fiora. Di jalan, kasihan dia jadi korban kekerasan, jawab Aleta. Bagaimana kalau nanti kita ajari dia ilmu bela diri? Wanita itu harus kuat agar tidak ditindas, tanya Davina. Setuju, jawab mereka serentak. Pagi hari. Matahari mulai menampakkan diri dengan sinar yang begitu menenangkan. Tapi para gadis masih bergelut di dalam selimut. Diva membuka pintu perlahan kamar Aleta dan tersenyum melihat cucu perempuannya masih tertidur di bawah, atau lebih tepatnya di lantai beralaskan karpet. Saat-saat seperti inilah yang Diva rindukan, berkumpul bersama anak dan cucunya. Tapi Diva juga tidak boleh egois, anak cucunya juga ingin mandiri. Kalau Mommy sama Daddy masih hidup, tentu beliau akan bahagia melihat kalian selalu akur, gumam Diva. Diva mengusap air matanya yang menetes tanpa diminta. Tiba-tiba ada tangan kekar memeluknya dari belakang. Jangan sedih, cucu kita sudah dewasa. Biarkan mereka menentukan kehidupan mereka sendiri, ucap Darmendra. Hubi benar, hanya saja waktu berlalu terasa sangat cepat. Rasanya baru kemarin aku merawat mereka, si kembar. Tapi sekarang lihatlah cucu kita juga sudah dewasa. Kita sudah berubah semakin tua, ucap Diva. Tapi kamu tetap cantik, sayang. Aku selalu mencintaimu, ucap Darmendra. Sudah tua masih saja gombal, kata Diva. Yuk keluar, biarkan mereka istirahat. Mungkin mereka pagi baru bisa tidur, ajak Darmendra. Diva pun mengangguk dan mengikuti suaminya, mereka menuruni anak tangga. Mansion keluarga Henderson kini semakin bertambah menjadi 4 lantai, karena cucunya juga bertambah. Aku tidak menyangka akan seperti ini, ucap Diva. Siapa yang bisa menduga takdir? Tanya Darmendra. Ya takdir tidak bisa diduga, jawab Diva. Saat ini keduanya sedang berada di meja makan.
Mereka akan bersarapan, menantunya sudah selesai memasak lalu kembali lagi ke kamar mereka masing-masing untuk mandi terlebih dahulu. Bibik yang mereka perintahkan untuk menata makanan pun sudah selesai. Hanya tinggal menunggu mereka saja. Si kembar bersama istrinya sudah keluar, Triple A bersama suaminya juga sudah keluar. Arthur, Avariella dan Austin anak dari Randy dan Lina juga sudah ada. Garen dan Gavesa anak Karel dan Lita juga sudah keluar dari kamar. Kenneth dan Kiara anak dari Abigail dan Lika pun sudah duduk di kursi meja makan. Para pria yaitu tuan muda keluarga Henderson sudah ada juga, hanya para nona muda keluarga Henderson yang belum terlihat. "Kemana putri kita?" tanya Cahaya. "Belum bangun, sepertinya mereka pagi baru tidur," jawab Diva. Cahaya hendak bangkit, tapi dicegah oleh Ram. Ram menggeleng yang artinya biarkan saja mereka, begitulah kira-kira. Cahaya pun tidak jadi. "Biarkan saja mereka, nanti kalau sudah puas mereka tidur, maka akan bangun sendiri," ucap Diva. Akhirnya mereka pun bersarapan tanpa para gadis. Setelah selesai sarapan mereka berkumpul di ruang keluarga. "Kalian akan pulang hari ini?" tanya Darmendra. "Iya Dat," jawab Lina. "Nanti siang Dat," ucap Randy menyela. "Kalian tidak jalan-jalan. Hari ini kalian tidak sekolah, kan?" tanya Diva pada cucunya. Mereka saling pandang, ingin meminta izin tapi takut orang tua mereka tidak mengizinkan. Randy, Abigail dan Karel terlalu menyayangi anak mereka. Hingga mau kemana-mana pun terkadang tidak diizinkan. "Jangan terlalu keras dengan mereka, nanti bila mereka besar malah memberontak," ucap Darmendra. Randy, Abigail dan Karel hanya menghela nafas. Memang mereka kadang mengekang kebebasan anak-anak mereka, terlebih lagi yang perempuan. "Kami hanya takut mereka salah jalan Dat," jawab Randy. "Ajarkan yang baik untuk mereka, jangan dikekang. Bebas tapi masih ingat batas," kata Diva. Lina, Lita dan Lika hanya diam. Karena mereka dulu juga bebas tapi masih ada batas. "Bukankah mereka sudah diajarkan ilmu bela diri? Aku yakin mereka bisa menjaga diri sendiri," tanya Diva. "Iya Mommy, Daddy," jawab Randy. Sebenarnya anak-anak mereka merasa tidak nyaman, karena kemana-mana selalu dikawal. Itu semua demi kebaikan mereka. Begitu kata Randy, Abigail dan Karel. Tapi anak-anak mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. "Kalau boleh jujur, sebenarnya kami jengah kalau harus dikawal. Bahkan di sekolah aja kami kena ejek," ucap Arthur buka suara. "Aku juga rasanya pengen kabur dari pengawasan pengawal papa," kata Garen. Randy dan Karel terdiam, karena baru kali ini anak mereka bersuara untuk protes. Biasanya mereka hanya pasrah saja. "Tapi papa melakukan ini untuk kebaikan kalian," ucap Abigail. "Kebaikan kami. Tapi kami merasa terkekang." "Ini itu tidak boleh," jawab Kenneth. "Kami tidak pernah mengekang anak-anak," kata Cahaya yang sejak tadi diam. "Kami membiarkan mereka berbuat apa saja, selama untuk kebaikan kami tidak melarang," jawab Ram menimpali. Randy, Abigail dan Karel terdiam, para istri mereka tidak berani membantah suaminya, pernah dulu Lina bersuara agar tidak mengekang kebebasan anak-anak. Tapi Randy menjawab semua demi kebaikan mereka. Setelah itu Lina tidak lagi mengeluarkan pendapatnya. Dan benar saja kalau anak-anak merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu. "Bagaimana?" tanya Darmendra. "Baiklah, papa tidak akan mengekang kalian lagi," ucap Karel. Randy dan Abigail juga mengangguk. Anak-anak mereka begitu senang mendengarnya. Mereka akan bebas kemana-mana tanpa pengawal di samping mereka. "Siapkan saja pengawal bayangan tanpa sepengetahuan mereka," usul Diva. "Oh iya, kenapa aku tidak terpikir ke situ?" jawab Abigail. "Dulu kami juga menyiapkan pengawal bayangan untuk mereka," ucap Darmendra pada anak-anaknya. "Kami tahu itu, Daddy," jawab Ram. "Tapi Ale dan Al tidak mau. Bahkan pengawal bayangan pun mereka hajar kalau mengikuti mereka," ucap Cahaya. "Mereka berdua memang beda," kata Ren. Ars hanya diam saja sejak tadi, ia hanya menjadi pendengar setia. Karena pembahasan tidak melibatkan dirinya. Tidak berapa lama para gadis pun turun, terlihat mereka sudah rapi karena sudah mandi. "Selamat pagi semuanya," sapa Aleta. "Pagi apaan? Sudah jam 10, jawab Lina. "Hehe, maaf kami jam 3 pagi baru bisa tidur," ucap Davina. "Sudah, sarapan sana," titah Diva.
Baik Oma, jawab Davina. Mereka pun langsung menuju ruang makan, pelayan hendak melayani mereka, tapi dicegah oleh Aleta. Tidak usah Big, kami bisa sendiri, kata Aleta. Bidik lanjut kerja aja, ucap Fiora menimpali. Fei yang biasanya malu-malu sekarang malah tidak lagi. Bahkan mereka sangat akrab dengan Fei. Kita kemana setelah ini? Tanya Kirani. Ke mall milik Opa Yu, ajak Raina. Tapi jangan bawa cowok ya, kata Davina. Boleh deh, kita jalan-jalan, jawab Aleta. Mereka pun sarapan yang sudah kesiangan, karena mereka terlambat bangun. Bunda, kami ingin jalan-jalan, ucap Aleta berpamitan. Sebentar, kata Aldebaran. Mereka pun menghentikan langkahnya dan berbalik. Aldebaran menghampiri Fei dan memberikan sesuatu. Untukmu, belanjakan sepuasnya, pesan Aldebaran. Tidak usah, aku tidak ingin belanja, jawab Fei. Ia merasa tidak enak tentunya. Ambil aja, mumpung ada yang bayarin, bisik Fiora. Dengan perasaan kikuk, Fei pun mengambilnya dan menyimpannya dalam tasnya. Mari, ajak Aleta. Sayang, aku boleh ikut? Tanya Ars. Gak boleh, jawab mereka serentak.